Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, Kindandin Family. Insya Allah selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat soal listening pada Google Form. Kalau kemarin di video kami sudah bahas tentang cara membuat soal ujian pada Google Form, kemudian kami juga sudah bahas tentang cara menutup ujian pada Google Form. Silakan bagi teman-teman yang sudah melihat bisa disimak lagi, atau yang belum melihat silakan bisa dilihat di video kami yang lainnya ya. Kemarin sudah di-upload. Kali ini untuk Google Form-nya khusus kepada soal listening. Artinya ada soal berupa audio pada soal kita ya. Peruntukannya sebenarnya tidak tertentu khusus pada mata pelajaran bahasa Inggris. Bisa juga dimanfaatkan untuk pelajaran lainnya. Misalnya bahasa asing lainnya, contoh bahasa Jepang, bahasa Jerman. Nah, siswa-siswi kita perlu diberikan ujian terkait dengan pelafalan bahasanya dan sebagainya. Atau bisa juga untuk pelajaran lain, misalnya bahasa Indonesia, diberikan soal pidato, kemudian ada audio pidatonya. Nah, siswa diminta untuk membuat resume misalnya. Atau pelajaran bahasa Arab misalnya bisa juga. Atau pelajaran seni budaya bisa kita manfaatkan juga. Misalnya diberikan soal tentang instrumen, siswa diminta untuk mendengarkan instrumen sebuah alat musik, kemudian diminta untuk menjawab tentang alat musik tersebut. Nah, jadi tidak terbatas pada mata pelajaran bahasa Inggris ya, silakan diaplikasikan kepada pelajaran yang lainnya. Tetapi kali ini contohnya kita aplikasikan pada pelajaran bahasa Inggris ya. Apa yang harus dipersiapkan? Tentu yang pertama adalah audionya, file audio ya, yang akan menjadi sumber suara siswa tersebut mendengarkan. Kemudian file audio tersebut kita upload kepada penyimpanan online kita. Di sini kami contohkan ke Google ya, ke webdrive.google.com. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya. Contohnya kami ke drive kami, kemudian ada folder kumpulan soal, folder bahasa Inggris. Nah, file audionya kita upload ke sini. Cara uploadnya mudah ya, kita tinggal drag saja filenya. Misalnya silakan teman-teman cari file audionya di mana. Ya, bisa di D atau di C, di dokumen dan sebagainya. Silakan dicari, kemudian kita minimize ya. File tersebut kita klik, tahan ya, kita tarik ke drive.google.com ke sini ya. Oke, ulangi, kita klik, tahan, drag ya. Kita tarik ke drive.google.com. Kita tunggu prosesnya ya. Karena kami sudah coba upload, kita cancel saja. Jadi tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau sudah masuk nanti muncul di Google Drive. Contohnya ini ya. Nah, kemudian kalau sudah ada file audionya, baru kita sisipkan di Google Form kita. Nah, tentu kita harus mempersiapkan Google Form-nya terlebih dahulu. Oke, kita coba ya, misalnya kita klik kanan, kemudian pilih Google Form, klik blank form. Ya. Selanjutnya ya seperti biasa kita buat judulnya apa, misalnya di sini soal USBN bahasa Inggris. Ya, silakan dibuat deskripsinya. Nah, sebelum ke soal seperti biasa, biasakan untuk membuat inputan nama dan kelas supaya mudah mengorganisir data yang masuk ke Google Form kita.
Contohnya ini ya. Kita buat form inputan untuk nama dan kelas terlebih dahulu ya. Kemudian kita jangan lupa atur sebagai quiz. Make this quiz atau jadikan ini sebagai quiz. Silakan untuk pengaturannya boleh disesuaikan. Apakah mau ditampilkan atau tidak. Di sini saya unchecklist semua. Oke, kalau misalnya teman-teman di Google Form yang muncul ada inputan email address, kalau mau dihilangkan kita tinggal ke pengaturannya di bagian general, collect email address atau kumpulkan email address alamat emailnya, kita unchecklist saja. Kalau mau di limit silakan dibuat limit, kalau tidak juga ya sesuai kebutuhan saja. Oke, kemudian kalau teman-teman yang belum tahu bagaimana cara ganti tema, bisa dipilih di sini ya, sesuaikan tema, ada ikonnya samping logo preview. Nah ya, kalau mau ganti warna silakan di sini. Kalau mau memakai header atau tema silakan di bagian header ini ya dipilih. Nah di sini misalnya teman-teman mau menggunakan kop sekolah ya, silakan dipersiapkan kop sekolahnya terlebih dahulu dalam bentuk gambar, nanti upload, kemudian cari file gambar tersebut untuk dipakai sebagai kopnya ya. Di sini kami contohkan menggunakan tema yang sudah disediakan oleh Google. Kita pilih ini ya. Klik insert atau sisipkan atau masukkan. Nanti berubah. Nah, seperti ini. Oke, kemudian baru kita masuk ke section berikutnya, yaitu soal. Nah, kita buat section terlebih dahulu ya. Add section atau sisipkan bagian. Misalnya kita buat di sini listening section. Silakan buat deskripsinya. Nah, silakan ya. Oke, kita tambah ya. Oke, sebenarnya untuk menyisipkan file audio di Google Form itu sangat sederhana. Jadi intinya kita hanya menyisipkan link audio untuk listeningnya ya. Sebenarnya bisa kita berlakukan juga untuk video bisa ya. Jadi kita hanya menyisipkan link audionya. Kalau tadi kita sudah upload file audionya ke Google Drive, nah kita buat link untuk audio tersebut ya. Kita klik kanan di filenya, kemudian boleh pilih share atau get link bisa. Di sini kami contohnya get link. Ya. Nah, kemudian linknya pastikan modenya bukan restrict ya, tapi anyone with the link. Jadi siapapun yang memiliki link ini bisa membukanya. Dan statusnya setting sebagai viewer saja, jangan sebagai editor ya. Kalau sudah viewer, kita copy link, kemudian done. Nah ya, baru kita tempel di soal kita. Misalnya kita tempel di sini. Klik this audio. Nah, seperti ini ya. Jadi ada linknya. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris, misalnya soalnya kalau yang berbasis kertas, kita pakai soal yang kemarin ya. Saya yang berbasis kertas itu kan di kertasnya juga dilampirkan untuk instruksinya yang sama seperti di audio. Nah, kita bisa lampirkan juga, kita ambil gambarnya kemudian sisipkan di soal Google Form kita ya. Saya dari sini nih, yang listening section sampai sini misalnya ya. Oke, kita seperti biasa ambil gambar layarnya menggunakan sniping tool ya. Sniping tool. Oke, ini ya. Kita klik
Kemudian kita klik new, ambil gambarnya ya. Sebelumnya kita sesuaikan dulu posisinya supaya terlihat. Oke, ini nggak terlihat semua ya. Ribbonnya kita bisa collapse dulu, misalnya di sini klik kanan di bagian ribbon atas, klik collapse the ribbon supaya ininya sembunyi ya. Kita geser sampai posisinya bisa terambil atau bisa diperkecil lagi ukurannya. Nah, misalnya sampai sini ya. Baru kita sniping, klik new, kita ambil gambarnya. Kemudian udah jadi, baru kita save atau simpan. Nah, silakan simpan di mana? Saya di sini di soal bahasa Inggris, instruction. Ya, simpan. Oke. Baru kita sisipkan di Google Form tadi, ya. Misalnya ini untuk instruksinya. Kita klik icon gambar. Kita browse, upload, baru kita sisipkan instruction-nya. Nah, sudah masuk di sini ya. Oke, untuk optionnya boleh kita buat short answer aja. Nanti siswa-siswa pasti pahamnya ini bukan sebuah pertanyaan ya. Ini contoh atau silahkan jelaskan di sini. Ya, listen carefully. Ya. Oke, kita bisa preview ya. Kita coba preview terlebih dahulu. Nah, ini ya. Soal misalnya kita masukkan kin dan din, pilih kelasnya, kemudian kita next. Nah, jadi ini ya. Linknya kita sematkan di soal Google Form kita ya. Link ini bisa kita klik sehingga nanti mengarahkan ke audionya. Nah, jadi nanti muncul playernya. Siswa bisa mengatur kapan di play atau di pause atau mengatur volume. Ya, coba kita play terlebih dahulu ya. Play anyway. Listening section. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section, with special directions for each part. Part 1. Pictures. Jadi nanti link tersebut akan terbuka tab baru, jadi siswa bisa bolak-balik ya. Bisa putar-putar ulang untuk audionya, kemudian kembali ke soal, itu bisa ya. Mungkin ini sedikit kekurangannya, tapi sangat menjadi alternatif untuk kita supaya siswa-siswi kita terbiasa untuk mendengar audio peruntukannya untuk listening khususnya ya. Jadi meskipun tidak seperti pada saat ujian langsung di sekolah, tapi sayang sekali kalau misalnya kita tidak membiasakan siswa-siswi kita untuk bisa ujian listening seperti ini ya. Jadi siswa untuk mendengarkan audionya cukup klik link yang kita sematkan. Nah, soal berikutnya ya kita tinggal tambahkan saja. Ini kan baru instruksi. Untuk soal lainnya ya kita tambahkan. Nah, misalnya kita langsung masuk ke pertanyaan. Kita ambil lagi gambarnya. Ya. Untuk bahasa Inggris ini section yang pertama ini dia tipenya menampilkan gambar. Kemudian untuk pilihannya langsung ada di audionya ya. Jadi soalnya hanya menampilkan gambarnya saja. Ya, silakan diambil lagi dengan menggunakan sniping. Ya, kita ambil, kemudian kita simpan.
Misalnya soal 1 ya. Kita save, kemudian kita sematkan di soal Google Form-nya. Kita klik icon gambar, cari gambar soal yang sesuai. Tadi nomor 1 ya, misalnya ini. Nah, untuk optionnya, kita tidak perlu menuliskan teksnya ya, karena ada di audio. Jadi cukup tulis optionnya saja, A, B, C, dan D. Ya. Nanti siswa-siswi bisa memilih mana jawaban yang benar sesuai yang ada di audio. Silakan atur jawabannya, kemudian poinnya jangan lupa. Ya. Ayat 3 kita coba lihat ya. Preview kembali. Kita isi nama dan kelas, kemudian next. Ya, ini instruksinya. Siswa bisa melihat audionya di sini sambil memutar, sambil bisa melihat soal. Listening section. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section, with special directions for each part. Part 1. Pictures. Questions 1 to 3. Directions. There are 3 items in this part. For each item, you will see a picture and you will hear 4 short statements. The statements will be spoken twice. They will not be printed in your test paper, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. When you hear the 4 statements, look at the picture in your test paper and choose the statement that best describes. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya untuk audionya sendiri, misalnya teman-teman ingin menyesuaikan, silakan disesuaikan. Misalnya disesuaikan per butir soal. Berarti di masing-masing soal, teman-teman sisipkan link yang berbeda ya. Yang terpenting adalah audio itu kita upload ke penyimpanan kita, kemudian kita ambil linknya, kemudian sisipkan di Google Form kita ya. Untuk file audionya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, bisa dibuat satu tadi ya, ada satu instruksi, kemudian untuk seluruh soal atau per butir soal silakan. Nah, di video kami yang sebelumnya sudah bahas tentang cara download suara Google dari Google Translate sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa manfaatkan oleh teman-teman ya. Misalnya ingin men-setting sendiri audionya mau seperti apa, sesuai dengan teks yang kita buat misalnya ya. Selain dari Google Translate, ya bisa juga dari soundoftext.com misalnya. Ada sebuah website yang menyediakan download dan audio sesuai dengan teks yang kita inputkan. Jadi caranya seperti itu ya. Intinya adalah kita menyematkan link audio pada Google Form kita. Caranya cukup mudah kan teman-teman ya? Silakan bisa diaplikasikan untuk kegiatan sehari-hari. Tidak hanya terbatas pada ujian nasional atau ujian akhir ya, untuk ulangan harian pun bisa ya. Karena kita harus membiasakan siswa-siswi kita dapat mendengar kalau bahasa asing ya, mendengar bagaimana pengucapan bahasanya dan sebagainya ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman atau keluarga kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.